Silakan. Oke, sudah langsung mulai. Siap. Kita langsung putar lagu. Berlayar jauh dari Ambone, di tengah orang baru benar menyesali. Mengapa kamu buang diri ini jauh dari aku, mama, sungguh asing lawannya. Jaringan. Ya, ya. Ya, ada yang berisik. Jauh dari aku, mama, sungguh asing lawannya.
Yes, malam baik Pak Saudara semua dimanapun saudara berada. Sekali lagi berkumpul bersama di malam ini bersama-sama dengan ini Beta Reza Syarnamual juga dengan Kakak Bung di Bali. Silakan memperkenalkan diri. Iya, dengan Roy Sipahelut di negara Bali. Oke, Beca. Negara Bali. Dan Pak Saudara semua di live streaming ini Beta malam hari ini kembali ketemu bersua dengan acara renovasi. Roy, Reza, dan Novi membicarakan sebuah kolaborasi tentang situasi terkini Kota Ambon, Maluku, dan lain sebagainya. Nanti mungkin juga akan muncul beberapa teman yang lain. Dan bersama-sama dengan ketong dua malam ini, ini dia pakai baju Jerman. Sekalipun Jerman baju ini yang pernah juara dunia ya Kang. Baju ini yang pernah juara dunia ya Kang. Baik, aku cabar sudah nih, kalau subuh ini sedap nih. Jadi kalau Ale bilang pakai baju Jepang, beta pakai baju yang satu tuh lagi. Nah, tim nasional apa begitu? Kalau Boy jelas itu pakai tim nasional Panda. Oke, Bro, sapa Pak Saudara semua dulu di rumah, di mana-mana sesuai dengan ketentuan teks malam ini atau konteks percakapan malam ini kita tulis ruang terbuka hijau Kota Ambon yang katanya manis. Apakah masih manis? Apakah masih hijau? Apakah masih punya ruang terbuka? Silakan Novi sapa dulu orang-orang lain. Pak Saudara semua di mana saja. Silakan. Ya, selamat malam Pak Saudara semua di mana saja berada yang bisa menyaksikan dan mendengar ketorang tiga. Selamat malam, selamat malam minggu. Malam baik for ketong semua. Mudah-mudahan sehat, jauh dari Covid. Begitu, Pak Saudara. Pupus lah jauh dari Covid. Kota Ambon nih banyak tuh peluncur tuh. Baru ketika Presiden Jokowi bilang kata Ambon masuk dalam 12 kota yang harus diperhatikan, tiba-tiba 200 baik itu mujizat. Makali di kota Surabaya mujizat terjadi 200 baik. Itu apa itu? Itu bukan mujizat itu. Karena bicara ruang terbuka hijau, kita sengaja pakai hijau toh. Beta kira itu lebih pas. Ruang terbuka hijau jadi pakai hijau. Ini ada tamang yang sebaterai kata, akan sudah ada hijau lah, sudah beton ini ya. Ini staf orang yang baterai beton ini sama terkurcar tadi ya. Nah, bro ya, Bu Novi. Nah, bicara ruang terbuka hijau ini, sebenarnya Ambon ini kan dia dari dulu punya tagline, punya slogan, punya sebutan, panggilan, ya. Ambon Manise. Tapi beberapa kali di dalam ketemu postingan selalu ada teman-teman yang bertanya seperti tadi, dia terus bilang, masih manis kah? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Nah, kita mulai dari tagline itu dulu, Bu. Ambon Manise, kalau menurut Bu Novi udah tahu, itu ini selalu penasaran, Bung. Tagline Ambon Manise itu mulai ada kapan? Betul. Saya ingat beta tuh kita SMA atau SMP dari itu SMP ya. Tagline Ambon Manusia itu mulai ada gitu. Nah, kamu tahu sejarah kan Bu cerita soal tagline itu? Ya. Beta bicara Bung Reza. Siap, lanjut Bu. Iya. Terima kasih Pak Saudara. Artinya kalau ketorang bicara ruang terbuka hijau dikaitkan dengan tagline Ambon dari dulu, orang tahu Ambon Manise. Artinya begini, Ambon Manise itu kalau pemahaman beta disebut Ambon Manise itu pertama karena sisi kehidupannya memang manis, dalam arti orang Ambon istilah manis itu bagus. Artinya kotanya kota terbuka, kemudian toleransi saudaranya sangat tinggi, tidak melihat suku bangsa, agama dan ras. Itu manis lain. Tapi kalau manis alam, memang dari dulu Ambon sudah manis sampai sekarang ini. Tapi maksudnya perubahan pembangunan kota. Nah, ini yang mungkin dalam obrolan malam minggu ini ketong bisa kritisi akan beri masukan dan bisa saling share dengan saudara semua. Karena pembangunan kota memang dia tidak stagnan ya, dia akan maju, kota akan maju. Tetapi kan sebuah pembangunan kota itu harus ada perencanaan, tidak bisa
apa tidur malam ini besok pagi bangun mimpi lah bikin. Nah, ini yang beta kira agak tawar. Ini agak tawar karena istilah Ambon Manise itu beta punya beberapa pengalaman ya dengan beberapa teman baik jurnalis dari luar negeri maupun dari daerah-daerah yang dibilang bagus di tanah air ya. Ya misalnya dari Bali, wartawan-wartawan dari Bali, wartawan-wartawan dari sana Sumba, wartawan-wartawan dari Tanah Toraja, Makassar dan dari Medan bahkan ya. Apa yang mereka bilang bahwa yang dibilang Ambon Manise itu waktu mereka di luar itu mereka pikir Ambon Manise itu memang nyong Ambon Manise dan suaranya Manise gitu. Tetapi setelah mereka datang memang alam Ambon itu sangat manis, sangat bagus. Ya. Nah, itu beberapa puluh tahun lalu, beberapa belas tahun lalu ya. Nah, kalau bicara ruang terbuka hijau, Bung Reza, nah ini ketorang punya perencanaan pembangunan dan kebijakan pembangunan, mohon maaf saja ya, ini dari sisi jurnalis lihat dengan berbagai pengalaman. Ketorang agak ya mau bilang keliru tapi agak berseberangan dengan kota-kota lain di Indonesia, pemimpin-pemimpin kotanya maupun pemimpin provinsinya. Kalau lain kita lihat itu mereka go green, mereka back to natural, tapi oleh karena itu kita lihat, misalnya kita catat saja, zaman Ahok gubernur, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kumuh, tempat-tempat aset-aset pemerintah yang terlantar, dibabat habis, dibongkar, meskipun ada tantangan, tapi dia bikin taman, dia bikin ruang terbuka hijau, dia bikin tempat-tempat permainan, dia bikin tempat-tempat olahraga. Nah, akhirnya orang berpikir gini, oh iya, kenapa dulu kita bantah dia, sekarang kota bagus, gitu. Nah, kemudian situs-situs yang lihat kelam di dalam kota itu digusur yang tempat-tempat samping-sampingnya dan dibersihkan tuh situs-situs itu dan jadilah lokasi-lokasi wisata baru, lokasi-lokasi orang bilang Instagram foto baru. Nah, jadi semua serba inovatif, serba kreatif dalam pembangunan. Itu yang saya bilang. Kita lihat di Jawa dan kota-kota lain, pimpinan kotanya, mohon maaf saja mereka, ya lihat di Surabaya juga siapa nama, ya Ibu Rismawati. Wali kota. Nah, dia bisa Bu Risma. Dia ruang terbuka, daerah-daerah kawasan kumuh itu menjadi daerah terbuka. Mohon maaf saja ya, beta mungkin dibilang terlalu kritis atau asal ngomong, ya silakan saja, tapi ketong semua punya hak bicara, hak menilai ya. Silakan aja orang. Tapi beta mau bilang pembangunan suatu kota itu kan dia harus dari RUTR, rencana umum tata ruang. Nah, kalau rencana umum tata ruang itu dia lain, dia tidak sama, dan RUTR itu kan dia ada 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Nah, kalau dia berubah di dalam jangka 5 tahun, siapa yang salah? Yang salah ya pemegang kebijakan. Ini terkait, kita lihat saja Bung Reza sama Bung siapa nama ini studio. Broy. Mari kita lihat saja. Kita tanya Bung Reza. Bung Reza dulu dari Laha, sebelum ada jembatan Jempe ya, jalan putar. Ketong itu dari Laha sampai dalam kota, ketong mata Susajo lalu Mamboro. Karena ketong berjalan di sepanjang pesisir pantai.
Yes. Sekarang ini Bung, coba Bung hitung saja. Adakah pesisir pantai terbuka di Ambon? Susing ada. Cuman ada yang di Ya. Hatiwe besar itu. Cuman ada yang di Hatiwe Yes. besar. Panggal itu saja. Panggal itu Ya. saja. Panggal itu saja. Bung masuk dari Ya. Paso lagi. Bung masuk dari Paso sampai dalam kota. Sudah tidak bisa terlihat lagi itu pesisir pantai. Nah, kadang-kadang orang Ya. keliru bahwa ruang terbuka hijau itu seperti bikin lapangan, taman. Mange-mange yang ketong bilang mangrove hijau, ruang terbuka hijau. Iya. Itu Yes, kawasan betul. hijau. Nah, Bung lihat contoh Ya. persis saja. Contoh persis saja. Bung masih ingat tidak? Om Sinanu di Lateri punya kawasan hutan mange-mange mangrove itu. Di sampingnya Yes. Ya. ada rumah tinggal mewah. Sekarang juga sudah ada bangunan tingkat baru yang sedang dicor beton. Siapa kasih izin? Ya. Kepeng kasih izin, Bu. Kepeng. Yang namanya kasih izin kepeng, Bu. Kepeng. Persoalan. Kalau sudah kepeng, apa saja bisa terjadi, Bu. Yang paling kontradiksinya begini. Di salah satu papan pohon besar itu ada tulis kawasan konservasi alam. Di sebelah ada cor beton. Ini Ya, Bu. siapa Bu Novi. Bu Novi. Ya, Bu Novi. Sebentar, sebelum Bu Novi lanjut. Nanti kita lanjut. Bu Novi. Sebentar. Itu Bu Novi mesti suruh Bu Novi pun teman-temannya yang fotografer itu, yang satu yang ada tinggal di Paso, nanti kalau lewat suruh dia foto aja dulu. Tamang itu. Suruh foto, dokumentasi. Kalau Bu bilang nanti besok lewat supaya angkat papan. Bu Novi sebentar, sebelum Bu Novi lanjut. Ini ada tamang itu yang nama Bos C. Manuputin, dia sudah berkata-kata soal Ambon manusia tadi itu. Iya. Jangan bernostalgia. Iya, Bu, jangan bernostalgia. Itu bukan yang bisa dipisahkan, toh itu yang sedang bernostalgia. Atau mau bicara soal Ambon manusia itu dalam kapasitas nilai-nilai Ambon manusia macam tadi Bu Novi bilang, tapi juga mengembalikannya soal dia tata ruang yang betul-betul harus manis. Betul? Karena gini, Bu, dulu orang tua bikin lagunya begini, di pantai Wayame kami beramai-ramai duduk bersama di bawah pohon kelapa. Itu menunjukkan bahwa sepanjang pesisir itu ada pohon kelapa, pantai yang bagus, area terbuka, orang dari laut itu langsung bisa lihat pantai yang bagus, bisa lihat Teluk Ambon di sana dengan baik. Ini artinya mau mengisahkan bahwa itu bukan dari ngomong kosong, karena orang tua itu sudah bikin lagu. Betul? Ya tadi Bu bilang itu. Sekarang mau ada apa? Kebok sekarang ada cuman ada itu tuh. Sepanggal itu ada besar yang ada tulis Ambon Studio Music itu. Nah, di situ pun kemarin-kemarin sedikit. Dari Riang kemarin-kemarin itu masih ada. Ya. Tapi habis itu mulai masuk Poka, Rumah 3, susah tidak boleh pantai lain. Jangan betul, susah tidak boleh pantai. Ya. Jadi itu satu. Nah, Bu lanjutkan. Terkait dengan yang tadi di Lateri, Om Sinanu pun tanpa, beta juga termasuk kaget, Bu. Ketika beta lewat-lewat, tiba-tiba ada bangunan mewah. Nah, beta sen tahu itu bangunan mewah siapa punya. Dia beli tanah dari siapa. Lalu siapa yang kasih izin? Siapa buat kampung AMDAL untuk bangun rumah tinggal pribadi itu? Ya. Itu harus sebenarnya dipertanyakan. Dan kalau beta teman-teman yang buka baterai-baterai di pinggir jalan yang selama ini berjuang, dan cuma waktu presiden datang lalu baterai ya demo sengkuat. Waktu sekarang ini kalau ada orang bangun demo saja, itu ada satu profesor, dokter, siapa yang suka bikin anak-anak, ajak anak-anak demo. Ini waktunya sebenarnya kalau memang peduli dengan lingkungan gitu. Jadi jangan tunggu presiden datang. Kalau presiden datang tuh kali 1 tahun sekali berantem muncul di kota lewat jalur itu. Apalagi sekarang suara jembatan merah putih. Nah, kita mau tanya Bu, terkait dengan Lateri itu ada sekarang mulai bangunan Bu bilang karena ini COVID itu semua masih lewat situ Bu. Nanti besok-besok kalau kita ada lewat kita coba perhatikan masih ada apa nama itu yang lain. Kali itu dicapakan besok-besok nih. Nah, Bu itu akan memproses. Pompong lah itu. Mudah-mudahan Bu pun teman fotografer yang ada di Paso tuh dia lewat ya dokumentasi. Atau teman-teman yang jurnalis yang ada dengar ketemu siaran malam ini nanti mengendiakan sedikit lalu kami tahu supaya jangan cuma kata 3 orang saya rame por akan malam-malam nih. Oke Prof, lanjutkan tadi soal
lokasi itu dan hal-hal yang lain. Nanti sebentar ada satu pertanyaan kita mau tanya, tapi nanti aja sebentar. Silakan Novi. Iya. Jadi Bung, selain lateri yang mange-mange mangrove yang kita bilang tadi, masih di lateri juga. Ingat Keseng? Ya. Ya. Bung masih ingat rumah Menteri Kesehatan Keseng? Yes. Ya. Bung masih ingat rumah Dr. Siwabesi? Tahu. Betul. Ya. Nah, Di kiri jalan itu, itu. yang di kiri jalan. nah, dia itu orang hebat, punya kepeng banyak, orang sukses. Yes. Tapi dia bikin beton bertingkat tutup pantai. Dia bikin jembatan ke arah laut dan dia bangun di atas jembatan laut. Jadi tidak mengganggu lingkungan setempat. Tapi apa yang terjadi, Bung? Ya. Apa yang terjadi, itu rumah tokoh bersejarah bangsa ini, negeri ini. Itu juga hilang. Hilang dimakan apa, Bu? Dimakan ombak, Kak? Bung tahu itu rumah makan mewah Sari Guri di belakang Akang, di muka Akang tuh. Siapa yang kasih izin Sari Guri bangun di situ, Bu? Pemegang kekuatan. Soalnya Sari Guri bangun di situ, orang di sekitar situ mendukung, Bu, karena katanya kasih dong anak-anak kerja di situ. Sen juga kok di muka gereja dapat di mana? Dapat izin keramaian di depan rumah ibadah, tidak ada itu. Soalnya dulu Raja Halong mengamu ada orang dari negeri Halong itu yang turun pasang badan tuh. Ketong bicara ini juga soal etika, ya kan? Soal penghargaan orang beribadah. Ya. Jadi ada kekeliruan besar. Ya. Pesisir pantai semua keluar izin, sama kasih keluar izin. Ya. Mohon maaf saja. Ini kalau bicara ketong cinta Ambon, bukan bicara ke termasuk bangunan yang di Tapal Kuda tuh, Ibu. Itu siapa kasih? Iya. Dulu Yopi Papilaya saya pernah kasih izin ada bikin apa situ. Mari kita bilang mohon maaf kita tidak bisa bandingkan, tapi kita sebagai jurnalis bisa sampaikan informasi bahwa kita pernah menentang pembangunan street mall. Ya. Tahun berapa tuh, Bu? Pernah menentang street mall, baik dengan tulisan maupun menemui langsung pemegang kekuasaan kota ini. Setelah berdiskusi, meskipun street mall itu punya gambar market sudah naik di beberapa sudut kota, kan akhirnya tidak jadi. Ya, kita tahu betul. Nah itu kita tahu. Itu kan kita mau dengar. Pemimpinnya mau dengar. Kedua, pemimpinnya juga berpikir untung ruginya. Jadi bukan pikir untung saja, pikir rugi juga. Artinya rugi gini, rugi bagi kepentingan umum jelas, rugi bagi fasilitas terbuka hijau jelas, rugi bagi fasilitas gratis untuk rakyat berolahraga jelas. Itu kalau street mall tadi, dia pun panjang dari pos kota sampai di mantan Tugu Patimura. Ya, lapangan segitiga penghujung. Iya, itu street mall. Paketnya sudah ada, investornya sudah ada. Bisa batal. Lah yang bingung-bingungnya ini yang kecil-kecil tapi tiba-tiba walau alam lah. Jadi dorang memanfaatkan ruang terbuka hijau ini hanya ada taman sepotong kecil di pinggir trotoar, ada taman-taman sepotong-sepotong, itu ruang terbuka hijau. Waduh, ruang terbuka hijau itu milik publik, bukan milik dinas punya. Nah, jadi mange-mange kawasan pantai mangrove juga itu ruang terbuka hijau. Karena itu juga paru-paru kota. Itu kalau kita bicara pesisir, Bung.
itu bicara pesisir. Ya. Mari kita bicara betul dari sisi pembangunan kota, suatu kota akan maju, dinamika, bergerak, menggeliat, oh, jelas. Tapi perencanaan yang tadi kita bilang itu di RUTR-nya itu, Rancangan Umum Tata Ruang Kota, dia kan berfungsi 25 tahun. Nah, kita lihat kawasan-kawasan pemukiman berubah jadi kawasan pertokoan, berubah jadi kawasan dunia usaha. Ya ini kan sudah langgar juga. Nah, mari kita lihat juga dalam Rancangan Umum Tata Ruang juga, Paso itu sebelumnya daerah kawasan pertanian. Yes. Nah, kemudian Poka Rumah 3 itu kawasan pendidikan. Yes, ya. Tapi sudah mulai ada dunia usaha dan usaha-usaha besar di sana. Jadi ketong kritisi ini dalam arti marilah kalau memang cinta Ambon kasih duduk. Tidak ada yang menolak pembangunan untuk kemajuan suatu kota, tetapi amdalnya mana? Yes. Bicara amdal, mari Bung, dapat di mana izin bisa keluar bangun pembangunan di daerah Kemiringan yang di bawahnya orang ada bacuci dengan air bersih bisa mandi, pohon di atas di Kemiringan di Sebang, pas banjir pas hujan banjir bandang kasih. Bung lihat di Kusu-Kusu. Yes. Di Kusu-Kusu itu. Ya. Kusu-Kusu itu di daerah Kemiringan mau bangun pembangunan rumah. Pohon-pohon yang beta 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya foto dia kan datang beta balik naik, ini tanah hijau tanah coklat. Lalu orang Batu Gajah, lalu pas ujang lah orang Batu Gajah bilang, katong saya bisa bacuci lai. Barang lah air turun dari atas peci semua di tanah merah. Jadi amdalnya mana amdal? Maaf saja, paling banyak ini amdal dipertanyakan. Satu contoh lagi Bung, beta mau bilang, ini kasus Bung. Ya. Tapi apalah arti beta sendiri kalau misalnya melawan tanpa dukungan, lalu semua diam. Bung, untuk paling inti, begitu bobroknya amdal, Bung dapat di mana? Sebuah SPBU dibangun di pinggir rumah sakit. Dapat di mana? Tidak ada di kota satu pun SPBU dibangun di pinggir rumah sakit. Tidak ada di satu kota. Bukan di Indonesia saya Bu, di dunia apa Bu? Iya di dunia. Ya. Sudah begitu. Rumah sakitnya rumah sakit tentara lagi dapat di mana? Aneh bin ajaib. hanya di Plus 62 Bu. Plus 62 019 Bu. Kenapa beta bilang RST? Karena itu fasilitas militer. Jangan lupa. Tidak boleh ada fasilitas membahayakan lain di sekitar fasilitas militer. Yes. Lah bensin BBM bahaya tidak? Ya. Pertanyaannya di situ saja. Sudah fasilitas militer, fasilitas kesehatan pula. Sudah fasilitas kesehatan dan militer, ada juga kampus Unpati di situ. Yes. Ini yang kasih. Lalu di sebelah Papua Bench itu ada yang jual gas lah Bu. Jadi ini sama dengan orang bawa gas di pinggir api. Ya. Ini sama dengan orang jual gas di pinggir api. Bu Nov, sebelum lanjut Bu Nov, itu pertanyaan itu Bu. Nanti sebentar Boy menggambarkan, nanti Boy jelaskan ini gambar apa, beta sih terlalu lupa. Itu pertanyaan satu Bu. Itu semua aturan-aturan itu kan dari wali kota yang lalu sudah ditetapkan, katakanlah wali kota sebelum wali kota yang ada sekarang ini, atau siapa saja gitu. Bu tahu lah dia punya sejarahnya. Itu kan sudah ada. Apakah wali kota atau pejabat atau siapapun di dinas kota atau di mana yang terkait dengan
semua hal tata kota ini, sing tahu ada aturan itu tuh. Ini pertanyaan menarik tuh. Lalu orang yang juga ahli-ahli yang bikin AMDAL itu kan bukan orang yang sebarang, Bu. Paling mestinya orang yang mengerti lingkungan, ahli-ahli lingkungan. Yang bikin AMDAL itu, yang bikin izin. Apakah dia tidak tahu ada aturan itu, Bu? Sehingga begitu dengan gampangnya bangunan-bangunan baru yang telah menyalahi semua tata ruang, rencana rancangan tata ruang itu membumi hanguskan semua hal, Bu. Ketong katakanlah contoh-contoh yang terjadi yang paling vulgar itu kalau menurut kita yang tadi itu pompa bensin, ya gitu. Lalu rumah di Paso itu yang di kawasan mangrove itu, mangi-mangi. Itu kan jelas tidak bermata, bukan orang yang saya tahu. Dan orang yang bikin semua ini kan orang yang tahu aturan gitu. Apakah saya bisa baca? Apakah saya tahu aturan? Kepala Supono, ilmu terlalu tinggi, saya tahu. Atau bagaimana, Bu, bicarakan sedikit, ceritakan sedikit, lalu nanti kita lihat hal-hal yang lain yang terkait dengan penyalahan tata ruang ini menyebabkan banyak hal-hal yang terjadi di Kota Ambon. Selain nanti ada hal-hal kecil yang tadi kita mau bilang Jadi begini, Bung, ini ketemu bicara pengalaman dan ngobrol yang saling memberi, saling masukan dan saling mengingatkan. Yes. Nah, betul. Ini Kota Ambon ini daerah lahan sempit. Oleh karena itu, sudah sempit, jangan bikin disumpek lagi. Nah, izin ini nih kan yang tadi ketemu bicara AMDAL. Nah, kalau ada istilah, mohon maaf saja ya kalau beta keliru. Kalau ketong ada istilah motor bodong, mobil bodong, jangan sampai AMDAL bodong. Sebab begini, secara kasat mata, biar ketong yang ahli saja, ya, ketong cuma tahu pengetahuan umum, ketong sudah bisa kan tadi beta kasih contoh itu. Dapat di mana fasilitas bahaya berada di pinggir fasilitas militer, kemudian di pinggir fasilitas kesehatan, di pinggir fasilitas pendidikan. Dengan catatan kalau sebelumnya SPBU itu sudah ada sebelumnya, tetapi ini dia berdiri ketika RST sudah puluhan atau ratusan tahun. Unpati di situ sudah puluhan tahun, asrama militer sudah puluhan tahun, ratusan tahun. Nah ini kan orang yang bikin AMDAL dan orang yang kasih teken tanda tangan ini kan, aduh, bingung. Saya bisa bingung, Itu contoh dalam kota, contoh dalam kota. Ya. Nah yang contoh alam yang hancur lele itu yang dilateri itu. Ya. Kawasan hijau alam konservasi. Dong saya tahu ngerti bahasa Indonesia konservasi apa? Kamu Abu mesti bilang yang bahasa ini conversation. Kalau kita malah pakai bahasa Inggris, Bu. Ya kan? Sudah jelas konservasi itu perlindungan. Lo perlindungan kok. Sabab Minggu Sinanu ada tanam anakan mangrove, sebelah ada cor. Ini mengong. Kebijakan mengong. Itu baru satu hal. Belum dalam kota yang begitu banyak. Belum lagi Bung Suliat di Arslover sana tuh. Ya. So ada papan proyek di pinggir pantai yang terbuka, ketemu lihat tuh sepele dan seng. Jadi beta ini bingung. Kota-kota di Indonesia itu sangat susah dapat jalan pinggir pantai. Ketemu di sini malah putus pantai dari jalan. Heran. Ya. Nanti kong orang pergi wisata ke luar negeri dan lain-lain, lalu foto di pinggir pantai, gaya di Los Angeles, gaya di Honolulu. Amun dari tahun 60-70 lesu, gagal, mati nat. Nah,
Beta juga pernah satu pesawat sama wisatawan Hawaii. Kebetulan dia juga di bidang media, tapi dia media TV. Waktu dia ngobrol dengan beta, beta bahasa Inggris agak patah-patah, langsung dengan santunnya langsung dia bilang, bicara bahasa Indonesia saja saya bisa. Oh, ternyata bisa. Lalu cerita, waktu mau landing apa katanya? Wow, saya seperti pulang, saya seperti back to home. Lalu beta tanya kenapa? Dia bilang, ya saya seperti kembali ke Honolulu. Seperti dia mau pulang ke rumah kembali. Waktu dia mau landing di Laha. Itu waktu beta masih wartawan muda. Sekarang dia landing, sekarang dia bingung kata Ambon di mana. Artinya ini kita bicara, kalau orang bilang itu masa lalu, oke, no problem. Tapi orang sekolah perencanaan juga dia bisa menetapkan area yang harus orang bilang harus dikore dan harus yang seng, ya kan? Iya. Nah, ini kan sudah ada jelas dia punya. Buat apa kalau gitu bikin dia perda dengan RUTR dengan apa istilah-istilah banyaknya itu? Buat apa? Kalau memang izin-izin keluar seenaknya saja. Kita tidak berbanding, kita tidak berbanding. Ya. Ya, betul kira apa yang Bung Arthur tulis nih bagus ya. Ketemu lihat semua dari tadi ketemu ujung percakapan itu kan terjadi pelanggaran ini, pelanggaran itu. Ya, akan berpulang sendiri kepada gini. Yang tadi ini kalimat bagus dari Bung Arthur. Jadi perda pun dilanggar oleh Pemkot sendiri. Ya, karena target PAD masih PAD dari perizinan. Akhirnya ada uang, ada izin, walaupun melanggar perda tata ruang. Nah, Bu Nov, ini kan di depan mata gitu. Jadi sebenarnya bikin perda dilanggar karena mau dapat PAD. Apakah Kota Ambon susah yang ada cara lain dapat PAD lagi Bu atau bagaimana nih Bu? Ini kan kita bicara di titik ini akan beranjak kepada hal gitu toh, yang terkait dengan hal itu. Ini masih masalah yang besar ya, maksudnya konteks besar yang umum. Ada masalah-masalah seperti yang terjadi waktu orang bikin rumah di dalam gang, di jalan baru, orang bangun rumah lalu dia pun tiris jatuh di orang lain pun kintal, tembus orang lain pun rumah, itu bukan cuma jalan baru, tempat-tempat lain lah ya di dalam kota. Ada dulu tuh di satu kawasan ada orang mau bangun rumah, terus saya tanya yang punya rumah, beta mau di OSM situ mau bikin rumah, yang punya rumah bilang, saya kalau mau bikin rumah, saya pun tiris yang boleh jatuh persis di beta pun kintal ya. Di beta pun kasih batas ada jarak 1 meter, saya boleh bikin bangunan full satu tanah itu full. Nah ini kan kebiasaan orang yang bikin bangunan rata dan dia pun batas tanah, dia pasti rata tiris nanti jatuh di atas orang pun atap. Nah, itu hal-hal yang terjadi setiap hari kita tahu. Tapi yang tadi itu pelanggaran-pelanggaran yang dibuat bukan oleh masyarakat biasa Bu, tapi pelanggaran yang dibuat oleh orang yang bikin peraturan itu sendiri Bu, dengan alasan ada demi PAD. Pertanyaan kita tadi simpel saja Bu, Kota Ambon cara lain beberapa PAD lah seperti pakai cara-cara yang ada tempelan-tempelan gitu, karena memang vulgar Bu, beta dia vulgar, atau memang ada hal-hal lain. Nah itu bagaimana tuh? Beta gerakan orang por periksa atau tuh saya mau periksa di perspektif itu apa? Silakan Bu. Ini seperti sinetron kalau laris kejar tayang, ya kan? Sinetron kalau laris kejar tayang. Kemudian kalau produsernya merasa orang masih suka, padahal ide skenario-nya sudah habis, akhirnya bikin yang tadinya cuma 100 skenario jadi 200-300 skenario. Akhirnya cerita susah barang, ulang paleo, cerita susah tambah orang, pokoknya sudah jadi ngawur. Karena ide dasar skenario-nya memang sudah selesai. Nah, makanya orang bilang sinetron kejar tayang. Nah, yang terjadi, yang terkait dengan ruang terbuka hijau dan pembangunan yang melanggar banyak ini, tapi saya akan tutup mata. Nah, ini kan kalau bilang kata untuk pendapatan,
izin pendapatan. Loh, ini ada kontradiksi kalau misalnya begini. Ale dapat masuk banyak, tapi ale bikin rusak. Ale pun alam itu bagaimana? Iya. Ah, ini padahal kan prinsip itu, prinsipnya, prinsip perimbangan. Berimbang antara manusia dan berimbang antara alam. Nah, akibatnya hujan 3 jam saja, Ambon nyaris tenggelam. 3 jam loh. 3 jam. Padahal Bung masih ingat 2013 dan hujan kemarin minggu lalu itu 2 minggu lalu. Hujan 2 minggu lalu itu cuma 3 jam. Sedangkan yang 2013 tuh hujan hampir 3 bulan. Yes, betul. Baru banjir besar. Baru banjir besar. Selisih 7 tahun saja, Bung. Bayangkan. Selisih 7 tahun. 3 bulan baru banjir besar. 2 minggu lalu itu cuma hujan 3 jam, 3-4 jam. Ya, Bu. Bu, 7 tahun lalu itu belum ada. 7 tahun lalu itu belum lapangan bola, belum paving, Bu. Belum paving, SPB belum paving. Jadi tunggu 3 bulan hujan baru banjir, Bu. Nah, kemarin itu kan 3 jam kan lapangan bola su paving, Bu. Mereka su paving. Ada. BTN di atas kiri ada. Jadi banyak hal. Jadi maksud beta, carilah pendapatan yang kreatif. Ini kota ini kan kota jasa, perdagangan dan lain-lain. Kalau kejar tayang hanya untuk besar, dan satu yang beta mau kasih ingat, Bung Roy sama Bung Reza, ada kekeliruan juga. Bung Reza yang ingin menetap di Ambon akan ketawa kalau beta bilang ini. Kenapa? Bung lihat aktivitas petugas pemerintah kota itu masih seperti aktivitas kota Ambon yang cuma 4 persegi kilometer zaman di bawah tahun 79. Yes. Padahal kota Ambon sekarang ini sekitar 355 atau 337 km persegi. Itu berarti di luar pusat kota longgar. Itu kekeliruan paling besar, dan mungkin pejabat kota atau staf kota juga tahu ini. Menurut beta kemungkinan sebab dulu Batu Merah ke sana, ke Tantui itu Maluku Tengah. Kota Ambon itu dulu punya besar di bawah tahun 79. Kota Ambon di bawah tahun 79 punya besar dari jembatan Batu Merah sampai di jembatan Batu Gantung. Yes, itu Kota Ambon. Itu Kota Ambon. Sesudah itu Maluku Tengah. Kemudian diperlebar sampai ke gunung-gunung, sampai ke Laha, sampai ke dekat Natsepa. Makanya luasnya kurang lebih 377 km persegi. Pertanyaannya, pengawasan 377 km persegi kah cuma 4 km persegi? Pertanyaan di situ. Kalau misalnya dorang kaget, kita kasih bilang ini, silakan lihat SK Mendagri ke Permendagri tahun 1979 tentang perluasan kota Ambon itu. Jadi aneh, dalam kota ada orang konsentrasi jaga sampai orang pembahan-bahan, GP orang pembahan-bahan. Itu juga kota Ambon. Hati besar itu juga kota Ambon. Lateri juga Paso itu kota Ambon. Harus wilayah pengawasan apa saja, harus seluas wilayah pemerintahannya. Wilayah kota itu, wilayah pemerintahan, Iya. Kalau bilang terlalu besar, ada perangkat terbawa, koordinasilah dengan camat, koordinasilah dengan lurah, koordinasilah dengan Bapak Raja.
Masa ketemu orang Ya. bodoh nih mesti atur pemerintahnya bagaimana? Nah, Bu, yang pintar itu sebenarnya siapa, Bu? ya, Yang Bu bilang masa ketemu orang bodoh. Sebenarnya yang pintar itu siapa, Bu? saya yang ada yang bodoh tapi pintar, tapi ada yang pintar tapi bodoh. Ada yang bikin diri pintar, Bu. Bikin diri pintar, bikin diri tahu, Bu. Yo, jadi maksud beta lebih baik kita ambil posisi bodoh-bodoh pintar. Jangan pintar-pintar bodoh. Oh, kita ambil posisi begitu aja. Yang pintar, yang Ketemu Ya, wilayah pemerintahan ini luas, wilayah pemerintahan itu 377 km persegi, bukan 4 Ya. km persegi seperti Ambon gaya lama. Itu SK Ya. Mendagri Permendagri tahun 1979 itu. Nah, ya, pengawasan pemerintahan mesti sampai situ. Luas wilayah juga sampai situ, kemudian ruang terbuka itu juga sampai situ. Jangan bilang kata dong tabang pohon beberapa lalu bikin rumah lalu aduh terlalu jauh dari pengawasan, ya ampun. Berdayakan itu pemerintahan terbawah, jangan semua mau tekeng di atas lah, kalau dia antua besar su tekeng lah jalan pusing bisa, ada aturan. antuk besar bisa apa, Bu? Antuk besar bisa, Bu? Bukan kecil sama orang. Bu bilang akan juga Saya kata RJ sama tuh, RJ tadi bilang city office itu yang sebenarnya harus dibicara. Jadi, Bu, banyak kekeliruan yang harus diingatkan. Ya, nanti kalau dong bilang ketong lancang atau kanes, laki-laki kanes, no problem lah. Karena ini pengamatan. Kalau memang yang betul, Ya. nah, undang ketong lah, ketong berdebat, ya kan? Nah, Ya, betul, saling memberi masukan, saling mengingatkan. Novi saya salah. Ya. Ini begini. Ya. Nanti Novi balik bilang bahwa lalu Ya. yang betul kemana? Begitu. Ya. Jadi akan tidak asal. Ini bukan berarti beta seng suka A, seng suka B. Seng. Ini jiwa Ambon, cinta Ambon nih. Jadi banyak hal yang Bung lihat saja, ya kan? Sudah dilupakan itu daerah-daerah pemukiman. Contoh kasus saja, ada kontradiksi antara pembangunan yang gencar sekali di Ambon beberapa waktu lalu antara Alfamart dan Indomart. Segala hal dong cari masuk. Bung, beta mau bilang, Bung, ini makanya keturun izin-izin yang yang keturun persoalkan ini ruang terbuka hijau ini banyak jadi kacau balau. Bung lihat aja. Beta kasih ingat, Bung. Bung isi bensin di SPBU Pompule kah belum? Di Sobali itu. Beta selama sengku. Tapi selama saya. Ada. Ya. Artinya pembangunan AMDAL SPBU-nya aja itu sudah patut dipertanyakan. Sekarang Pasti harus dipertanyakan. Sekarang yang jadi kelucuan baru, dapat di mana izin prinsip SPBU bisa bangun Alfamart atau Indomart di dalamnya? Sudah ada di Garut tuh. Lihat di Sobali itu, Alfamart, Indomart 3 lantai. Wah. Jadi pertanyaan sekarang, lahan itu izin SPBU atau izin Alfamart, Indomart? Waduh, beta saya tahu. Itu betul, betul kan, bukan? Bung nanti kalau pulang atau masih dalam kota lah pulang, Bung lihat saja kata ada info Indomart ke Alfamart 2 lantai itu keseng. Cek beta perhatikan. Beta belakangan ini barang lewat karena faktor COVID itu terjadi. Nanti ada turun kita lihat. Itu saja pertanyaan kritisnya. Dia dibangun atas prinsip lahan SPBU atau lahan untuk apa?
Sedangkan di SPBU itu secara prinsip itu lahannya sendiri. Ya. Waduh. Kalau dibilang olahan lain, ya. Orang sudah tahu Alfamart, Indomart itu pengusaha Jakarta punya, bukan orang Ambon. Jadi pertanyaannya, dia dapat izin dapat bangun di dalam SPBU yang orang lain punya tersiapa? Nah, kalau bilang orang lain tuh yang orang SPBU punya kerjasama dengan dong, lah balik pertanyaan, loh lahan ini lahan SPBU, izinnya izin prinsip AMDAL SPBU. Ini hal-hal kecil yang ketong orang lupa. Ya, mungkin juga bisa lancang lah. Ya. Kita lancang lah. Kalau keton di sini anggap kanes yang lancang saya bu, siapa bu? Biasa bu. Kanes yang lancang. Karena yang begini-begini kan bukan for ketong. Bu Novi dapat untung apa? Kita dapat untung apa? Bu Roy dapat untung apa? Ketong hanya menyuarakan apa yang menjadi sebuah realita kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Boy, silakan mau bilang apa? Beta Bu Novi terus saja menyampaikan hal. Beta mau kasih ingat Bu Novi saja terus menyampaikan hal-hal yang benar, karena kitab Galatia pasal 4 ayat 16 itu bilang, apakah dengan menyampaikan kebenaran kepada penguasa, apakah langsung keton jadi dong musuh toh? Nah, ya. Dan ke Bung Roy, itu kalimat dan prinsip andalan dari Profesor Setapi. Sadap. Yes, betul. Itu sudah. Setapi Om Ruri selalu pakai itu. Ya. Ketika Orde Baru, Setapi pernah mengeluarkan kalimat itu pada Wiranto. Iya. Apakah dengan Wiranto menantang tangan jadi musuh? Ya, waktu Wiranto dia bilang for Wiranto. Dia bilang for Wiranto, kalau kita yang salah ingat, apakah dengan saya menyampaikan kebenaran, Anda musuh saya? Nah, jadi kita bicara apa adanya. Betul. Begini, kalau kita mau memperbaiki, yang paling baik untuk memperbaiki itu saling menerima dan saling memberi informasi, ya kan? Saling mengingatkan. Nah, maksud ketorang punya obrolan ini dalam renovasi, ya juga untuk mendudukan hal-hal yang keliru atau lupa, gitu. Iya. Atau tidak terungkap di tempat lain. Nah, begitu. Nah, karena tidak terungkap di tempat lain, ada sarana ini, ya kita ungkap lah. Begitu. Iya. Tidak ada kendala, tidak ada beban. Ya, benar. Iya. Ya, benar. Jadi, benar, Boy. Iya. Bu Beta baca. Ketong hadir di. Ya, Boy sebentar. Ketong hadir di situasi ini adalah sebagai anggota masyarakat yang ikut memperhatikan perkembangan, menyampaikan apa yang ketong tahu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, mengingatkanlah sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang merasa ketong terlalu lancang atau kanes, apa? Kita sen terlalu ambil pasti juga soal masalah lancang kanes kan. Kalau talingan panas, apa? Tapi kalau talingan panas tetapi masih bebal, kita suruh bertobat. Nah gitu. Kalau saya nanti pengalah loko. Nah, kan simpel saja Bu. Ketemu kuat apa? Kita pertanyaan satu sebenarnya nanti sebentar habis Bu Oi baca ini. Itu pertanyaan lanjutan dari terkait dengan apa yang kita bicarakan ada satu. Boy silakan lanjut. Boroy lanjut. Boy ada tersangkut itu berarti. Boy. Ya. Kita mau baca. Lanjut, Boy. Kita mau baca teman-teman yang sudah beraudiensi dan ketemu punya percakapan malam hari ini. Yang pertama dari Bu Erwin, Antua bilang setengah beton. Ya, lalu dari Bu Arthur Manuputi, Ambon Manise, stop dengan nostalgia masa lalu. Tapi Antua pun komen berikut ini paling bagus. Yang tadi Bu Reza kutip, beberapa tahun lalu beta membuat produk kata ruang kota Ambon RDTR, RTBL, dan RBT dan segala macam lah. Tapi sekian lama tidak dijadikan perda, pas jadi perda pun dilanggar oleh Pemkot sendiri. Nah itu
di sini karena target PAD-nya atau pendapatan asli daerah kebanyakan kepada pajak itu sendiri ya. Nah, lalu ini yang paling bagus juga dari dari Bu Embong. Ya, Bu Embong ini. Bu Embong bilang apa? Bu Embong bilang apa? Bu Embong bilang apa? Itu yang mesti dengar, dia bilang apa? Ya, Bu Edi Bong. Itu bukan Bu, itu Ibu. Ibu Edi Bong. Ya. Antum mesti pakai Holland Speaking sekarang. Ya. Di sepanjang pesisir dulu ada banyak pohon bagus, tapi sekarang penuh dengan sampah. Lalu Bu Arthur punya lagi izin sama dengan saham. Mama ini anu bilang setan kalau jo anak bongso kamu nih. Yang penting beta tamang di Arlo suka sinesaran, aduh city office ini sada. Nah ini yang parah nih. Ini yang parah nih, ini di Piru nih. Di Piru itu rencana bikin reklamasi, bikin landmark, tim AMDAL turun. Seharusnya tim AMDAL itu koordinasi dengan dinas kehutanan karena ini menyangkut kerusakan mangrove hutan bakau. Kok izin AMDAL itu turun? Tapi kontraktor subongkar hutan bakau ancur bubur. Habis ketong di Piru mange-mange dong sikat bersih. Tolong dinas kehutanan Provinsi Maluku, tolong pilihakan dulu. Katong juga ingin ada landmark tapi harus butuh kajian yang mendalam, mantap. Lalu ada Om yang tadi itu, ini tentang lingkar batas kota ya, Om Modi. Jelas Om Novi, jalan hanya diperhatikan di kota, contoh banjir kemarin hanya Pemkot kasih bersih kota saja, sedangkan jalan di Kecamatan Nusaniri sama Husuk Pemkot yang kasih bersih. Ini yang terakhir, ini topik. Ini yang terakhir, salam Om Novi, sesama fans Jerman, sadap. Ya, di sini dilarang bicara. Di sini bukan dari ada di Papua, tapi kita bilang di sini dilarang bicara soal fans klub. Ini hari malam ini kita bicara soal fans lingkungan saja, soal fans lingkungan, jangan ada masalah klub. Nah ini kita tambah sedikit. Lanjut, Roy. Beta jauh di Bali, tapi beta juga memperhatikan Ambon lewat tulisan, kemudian lewat beberapa hal. Beta ingin baca satu ayat ini buat hegemoni di sana. Buat hegemoni di sana, beta mau baca ayat ini. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, kebenaran meninggikan derajat Provinsi Maluku, derajat Kota Madia Ambon. Tetapi dosa adalah noda bangsa, dosa adalah noda provinsi, dosa adalah noda kota. Ini ayat Alkitab bilang, bukan beta yang bilang. Ya. Jadi baca di Amsal 14 ayat 34 itu. Iya. Ya. Lalu yang berikut berkaitan dengan tadi penjelasan juga tentang tata ruang kota dan lain-lain. Beberapa waktu jauh sebelumnya beta sempat mengikuti perkembangan dan sempat beta baku kontak walaupun hanya sebentar dengan beberapa teman itu dengan ada pendeta Cakwai di Seram, kemudian sempat sedikit itu komunikasi dengan Dr. Abraham Tulalesi sempat itu tentang kerusakan dan tulisan beta itu beta upload akang di media blogger Medium, tulisan Bucak beta upload akang dan itu dari pembicaraan di kalangan aku. Jadi sebenarnya kerusakan alam ini terjadi di Maluku dengan pelanggaran AMDAL dan lain-lain itu sudah pernah terjadi dan sudah berlangsung sekian lama dan beta pernah menulis salah satu catatan beta bahwa Yanes Balugun adalah patimura muda yang memperjuangkan hak-hak konservasi, hak-hak tentang tata ruang dan lain-lain. Itu jadi beta kerusakan tata ruang kota, alam dan lain-lain ini sebenarnya sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Dan itu ada kata kuncinya yang tadi di Om Arthur tadi, Antua ada tulisan itu. Jadi kita cuma mau menyampaikan bahwa tadi PAD pendapatan asli daerah karena itu daerah kota barang dan jasa juga perdagangan. Kenapa PAD-nya harus ditekankan kepada salah satu aspek yang memberikan izin ini saja? Sementara aspek-aspek yang lain misalnya
itu kan bisa PAD dari situ, gaya perikanan PAD kan melimpah dari situ. Kenapa harus sampai PAD di dalam kota? Jadi dong bikin kota itu kayak sarang beton, hutan beton begitu dalam kota, jadi tidak tertata. Ini lalu ada beta temukan perda dari Bappenas itu yang Bu Novi tadi bilang betul, itu berlaku 15 sampai 20 tahun, itu perda nomor 24 tahun 2012. Jadi itu dia berlaku sampai tahun 2031. Itu di konten Bappenas ya. Di konten Bappenas. Lalu beta ada baca poin-poin yang di dalam, beta ada baca poin-poin di perda itu. Biasanya perda itu kalau dibuat tidak, yang pertama kalau yang sesuai dengan asas Pancasila itu perda itu batal dari awal. Kemudian perda itu juga harus melalui proses yang ketat, ada perencanaan, kemudian ada penyusunan, kemudian ada pembahasan, dan itu dengan DPRD berulang kali. Bahkan pemerintah juga membuat DPRD studi banding untuk sampai perda itu keluar, ada ahli dan lain dari hal-hal tentang perda itu yang dibuat sampai pembahasan dan putusan. Nah, kalau perdanya perda abal-abal, berarti perdanya ini juga dijadikan mainan. Nah, sehingga itu mafia bermain di dalam mafia bermain di dalam trias politika, sehingga ada oligarki dan plutokrasi di sana. Nah, kalau oligarki dan plutokrasi sudah bermain di ranah ini, maka setan galojo anak bongso gamu ini. Jadi itu saja yang beta mau sampaikan, Bu Novi. Kebetulan topik ini sangat hangat, jadi untuk memperbaiki hal ini harus ada memang benar-benar pemimpin yang melakukan reformasi ya, revolusi lah. Kalau sekarang reformasi ya sudah biasa, tapi revolusi yang memang benar-benar, kalau mau revolusi Bastille ke Bolshevik juga boleh lah. Iya, soalnya tingkat ini sudah sama seperti zamannya Raja Charles, Raja Louis XIV dengan Ratu Maria Antoinette, sehingga rakyat mainkan dengan revolusi Bastille karena sudah izin semuanya merujuk kepada kaum bourgeois ini. Iya. Jadi itu sih saja yang katong dari, makanya tadi beta putar lagu Ambon pertama itu supaya katong kangen, katong pulang, katong lihat pantai itu bagus ya, katong pulang, kalau pulang di Ambon katong lihat jam pulang lagi. Bisa lah di Bali sini perda paling ketat untuk daerah sempadan pantai, Bu Nov. Jadi dong tatakan. Iya. Bung Roy. Ya. Kita punya satu pengalaman juga. Iya. Baik dengan wartawan dari Bali Post yang datang meliput ke Ambon. Iya. Dia datang meliput ke Jurnalistik tahun 95. Jadi waktu itu beta masih kaboi dengan motor. Iya. Beta bawa dia keliling kota Ambon sampai di gunung-gunung Nona, sampai di Paso-Paso Ron, sampai lah beta bawa dia motor. Tahun berapa tuh, Bu Nov? Apa kata dia? 95, nama Bambang. 95. Iya. Tahun 95. Apa katanya? Bung Novi, setelah Bung bawa saya sudah 2-3 hari ini, saya akhirnya bisa bilang, wah, Bali menang nama, Ambon menang bagus. Yes. Beta bilang, kenapa? Dia bilang ya Bali menang budayanya terjaga, dan fasilitas investornya terjaga. Tapi kalau view dan alam, waduh, hebat, saya akan pulang dan menulis ini. Itu dari beta pun teman Bambang dari Bali Post. Pengalaman beta waktu pergi ke Bali, waktu itu ada beta masuk salah satu kegiatan internasional jadi anggota delegasi Indonesia, tinggal di Westin, Bu, di Nusa Dua. Beta tinggal di Westin, delegasi Indonesia. Nah,
Dari unsur jurnalis itu kebetulan kita sendiri yang dari Indonesia Timur, yang lain dari Jawa Bali. Nah, kebetulan kita dapat kamar tidak jauh dari pemerintah media Indonesia waktu itu Saruta Barat sama pemerintah Kompas, pemerintah Tempo, Bambang Harimurti. Nah, suatu malam dua senior ini ajak beta, ayo adek kita jalan ke pantai. Bukan suatu malam, menjelang maghrib ya, kita jalan ke pantai. Orang mau bilang hampir malam. Waktu jalan ke pantai, kita tanpa ini ya, tanpa sengaja kita bilang, ih, kok bau kayak becek ya? Langsung si Syaur sama si Bambang ini bilang, aduh Nov, kau dari Ambon sih, hidungmu memang hidung laut ya. Kita bilang, kenapa bang? Iya, karena ini air lagi surut. Jadi itu sana lihat becek itu. Kita bilang, wah, saya bilang betul kan? Nah, ternyata dari pesisir belakang Westin itu 10-20 meter aja yang putih, air surut jauh, tanahnya becek. Iya. Lalu ketorang jalan sepanjang pesisir pantai itu, terus sekitar 100 meter tanpa penghalang. Terus beta kayak kagum gitu. Terus si Bambang bilang, Nov, kayak kamu kaget-kaget. Kan kota pantaimu di Ambon lebih bagus. Beta bilang, betul bang. Tapi saya ada lagi kagum ini, karena saya bisa berjalan di bibir pantai sepanjang ini, meskipun hotel-hotel mewah berjejeran. Ya. Dia bilang, oh maksud kamu ndak dihalangi. Iya. Dia bilang, oh memang itu perda di sini. Bangun sampai batas kering aja, ndak boleh di pantai lagi. Kita bilang, wah beda. Kalau di Ambon, udah belakang rumahnya itu milik pribadi, makanya ditembok. Dia bilang, ngawur itu. Dua senior bilang, aturan ngawur itu. Nah, jadi ini beta langsung bilang, belak-belakan. Dua senior yang punya nama besar di Indonesia, Bambang Harimurti sama Saur Tabar. Nah, dari pengalaman itu, kita bisa bilang bahwa entah ketorang ini semua sebenarnya ada aturannya, tapi itu longgar dan yang tadi beta bilang itu Bu, kota Ambon ini luasnya sejak 1979 itu 377 km persegi, tapi pengawasannya cuma 4 km persegi dari Batu Gantong sampai di Batu Merah saja, jembatan Batu Merah. Itu kota Ambon gaya lama. Nah, itu satu. Kedua, kita punya wartawan juga, satu teman wartawan dari dari Batak. Dia bilang begini, waktu kita bawa ronda dia bilang, Bung, maaf ya. Kita bilang, kenapa? Aku bisa ngomong. Kita bilang, ngomong saja. Batak kan belak-belakan. Dia bilang, bah, saya dengar lagu-lagu Ambon, saya pikir Ambon ini, kita bilang, apa kamu mau bilang? Saya pikir Ambon ini, rumahnya sederhana dan pertokoannya sederhana dan di pinggir pantai pohon kelapa nyiur melambai. Beta langsung bilang ke dia, kamu dengar lagu ya? Iya, saya dengar lagu. Kita bilang, itu Ambon dulu. Dia bilang, Pak, dengan dialek Batak, dia bilang, Pak, Ambon sudah metro ini. Nah, jadi dari sini, beta mau bilang bahwa ketong nih bangun, betul, satu kota harus maju. Satu kota harus ada derap pembangunan. Satu kota harus ada dinamika. Satu kota harus ada aktivitas menggeliat. Dahlan Iskan pernah bilang, satu kota itu dinilai maju dari aktivitas pasarnya. Kalau aktivitas pasarnya sampai tengah malam dan subuh sudah beraktivitas lagi, itu kota bakal maju. Tapi Dahlan Iskan menyesal, amburadul penataannya. Nah,
Itu ngomong dengan ketua waktu minum kopi di Pertukan Merdeka. Nah, jadi begini, ketua orang ini, aduh mohon maaf, ini bukan terkait pilkada dan lain-lain ya. Ketua butuh ini apa nama konsep perencanaan yang inovatif, kreatif, yang perimbangan antara kota maju dan kota alam. Karena memang karakteristik geografis kita di situ. Karena ini kita ini bukan kota datar. Kalau misalnya mau lahan terbatas, aduh masa ketong mesti bilang lah. Kalau lahan terbatas kan ada solusi. Lihat di kota-kota besar itu ada rusunawa. Iya. Ya kan? Sudah flat. Iya. Ya. Tapi ini kan berpikir harus bangun sebanyak-banyaknya di daerah datar. Akhirnya bukit diratakan, gunung diratakan, digunduli. Nah, go green-nya mana? Go green. Iya. Berarti 11-12 yang di Jakarta kapan? Ya. 11-12 yang pimpin Jakarta. Ala ini 12-13 kapan? Bunuh. Jadi, ketong beranjak ke satu titik yang lain ya. Jadi ini kan tadi ketong lihat bukan kesulitan sebenarnya. Semua sudah dalam kondisi tabrak lari sebenarnya, tabrak lari. Jadi yang menabrak lari dengan keuntungan sebenarnya, ya keuntungan. Jadi ketong tabrak lari, tabrak aturan-aturan lari. Ya. Pertanyaan beta tuh begini saja, simpelku. Ini bisa diatur lagi ulang seng. Gitu. Maksudnya dengan semua yang tabrak lari ini kan satu mau urus dong gitu. Pasti dong mau bikin apa saja. Maka kita kasih contoh satu Bu. Sebenarnya daripada kasih izin bangunan yang tinggi-tinggi dan segala macam. Sebenarnya hal-hal yang dasar itu sebenarnya seperti drainase. Kerjakan sing tuntas. Dulu lorong Maranatha itu semparna banjir. Lorong Maranatha. Tapi begitu drainase di muka lapangan bola yang di lapangan Merdeka itu yang dulu begitu luas besar, terhimpit oleh pembangunan jalan dan segala macam yang lain, maka itu akan menjadi hancur dan lapangan Merdeka banjir. Itu bicara yang lain, contoh seperti di Ayapati, di lorong Koli ke bawah itu doang got sampai campur kumemer besar, 2-3 orang bisa turun dalam lubang itu tampil sampai di sana. Nah, akan sehingga lain karena izin bangunan mulai dari jembatan ke atas itu sampai ke daerah sana tuh di Pulau Kangsa semua sana itu kali-kali itu susah berfungsi sebagai mestinya lagi. Dengan demikian ya drainase itu yang ada. Jadi titik ini macam tadi Bu bilang ya pemimpin baru nanti itu harus bisa lihat. Tapi apakah mampu dari orang ini yang betul mesti militan dalam konsep membangun Bu. Bung Reza. Prinsipnya jangan orientasi proyek. Yes. Orientasi itu perencanaan pembangunan. Yes. Rencana yang matang dulu baru bangun. Semua unsur-unsur susah cari pemimpin yang tidak berorientasi proyek kan Bu? Artinya begini, aturan sudah jelas tuh. Jadi kita mau bilang Bung Reza dan Bung Roy, seharusnya barang ini ketun tiga yang perlu lancang. Ada negara suka si bayar orang yang harus jadi mulu lancang, yaitu DPRD. Ya. Tapi orang Ambon bilang DPRD mau, ya percuma. Beta punya HP mati Bu. Tadi DPRD kenapa Bu? Mau. Sorry Bu, kurang jelas Bu. Mau. Apa itu Bu? Beta kurang jelas Bu. Beta pertandingan agak kapokes sedikit Bu. Coba ulang sekali. Kalau Alex yang mau, ya mulut tutup prop.
Jadi lanjut. kalau semua jalan sesuai tugas dan fungsi, istilah kerennya tupoksi, selesai ini, ya kan? Yang Cuma satu susahnya adalah kalau Gunov. susahnya kalau dong bilang istilah kemitraan, aduh. Ya, Ini ada satu lagi itu sudah ada sudah tahu ada yang menjalankan undang-undang ini sembatul. Ini ombudsman di Ambon juga pernah melakukan pembinaan bukan pembinaan ya, artinya melakukan pengawasan kepada pemerintah dalam perihal pelayanan publik yang tidak sesuai dengan pelayanan publik, pelanggaran tupoksi, undang-undang. Itu juga ombudsman yang punya peran di situ. itu akan. Tapi kan begini, mungkin dong berpikir tentang biasa dong pakai istilah surat masuk kah, laporan masuk ya. Tapi yang beta mau tegaskan, yaitu ketumpung juru bicara nih. Iya. Orang sudah dibayar oleh negara itu untuk rapat, lalu untuk mengawasi, lalu untuk atur uang. Ya. Atur uang itu mesti tanya untuk apa, penganggaran kan di mereka sebelum eksekutif pakai. Nah, kemudian dampak daripada pemakaian anggaran itu pembangunan. Ya diawasi betul keseng, sesuai keseng, bestek betul keseng, AMDAL mana. Tapi ini kan sulit. Akhirnya ketong bisa tumpah ruah cuma di sini, ya kan? Ya, dari tadi, nanti orang mau bilang bahwa Novi dari tadi kan AMDAL kan? Ya. Bu Novi dari tadi ngomong AMDAL, Bu tahu AMDAL akan arti? Pengal lupa apa? Kalau AMDAL, Bu, kalau AMDAL itu akan arti itu anak mantu dapat lagi. awas jambu salah bilang akan ke kanal Ampedal. lanjut Bu, lanjut. Jadi itu begitu. Jadi katorang ini kembali aja ke mekanisme, topoksi, aturan dan lain-lain. Kalau kita mengacu ke situ, saya ada obrolan-obrolan begini, semua jalan dengan betul. Kemudian bukan berarti bahwa ketorang nih anti kemajuan pembangunan, bukan. Tidak, kita mau maju tetapi maju dengan aturan. Nah, yang betul. Kemudian juga ada inovasi-inovasi. Saya kan jangan cuman bikin taman seluas trotoar aja bilang itu ruang terbuka hijau. Aduh, bagaimana? Nah, itu persoalan. Paru-paru kota resapan air saja ditutup. Ya bagaimana? Nah, ini dong, Belanda lebih jago dalam soal air. Dia pun negara dan dia pun kota saya itu air di atas dong pun kepala. Ya. Tapi dong bikin ketong punya tata ruang drainasi kota, dong rubah di sini. Dong lebih jago nih dari Belanda lah. Padahal di Belanda. Padahal suka keliling ke Belanda ulang-ulang Bu. Ya. Padahal suka keliling ke Belanda ulang-ulang Bu. Bu Resa. Orang-orang yang itu tuh yang bikin aturan suka keliling ke Belanda ulang-ulang Bu. Percuma kalau cuma for ronda. Bu Resa, dong ke Belanda itu dosen pi ke Belanda tuh don tasangko di Red X lampu merah. Wah, itu bahaya. Lampu merah banyak di Ambon Bu. Di Belanda lampu merah Bu, Red X lampu merah. Ada proyek drainase kota yang gagal itu. Ada. Ya. Kita bingung sekali. Di mana Bu? Belanda bikin jatuhnya lurus ke Graf Waititar. Dan kali dari muka air itu sampai di Ponorogo. Akhirnya batal.
akhirnya batal. Ini dong yang jago ke Belanda yang jago. Dunia saya akui keahlian untuk mengatasi pengairan tuh di Belanda. Lah ini insinyur-insinyur Ambon lebih jago. Akhirnya proyeknya batal. Uang dikasih kembali ke negara yang cukup-cukup. Iya. Ini kan ngaco. Bayangkan. Itu tahun berapa, Bu? Dari RRI, Bu, itu tahun berapa, Bu? ya, Itu tahun berapa? itu sekitar, sabar, sekitar 7 tahun lalu. Sekitar 7 tahun lalu. Ya, 7 tahun sekitar lalu. 7 tahun lalu. Satu. Ya, 7 tahun lalu tuh kan Perda 2012 itu. ya. Jadi, Bu, itu proyek itu dong gali dari muka RRI sampai ke depan pintu masuk Lorong Ponorogo. Yang lucunya, disangka akan lanjut sampai pelabuhan. Dong mau belok masuk Ponorogo. Aneh nggak? Proyek masuk orang kampung, saya kasih tahu orang. Akhirnya orang kampung Ponorogo menolak itu proyek dan batal. Ini lucu tuh. Iya. Jadi memang kalau susahnya begini, Bu. Pendekatan kekuasaan itu sudah zaman kuno itu kalau pendekatan kekuasaan. Sudah bukan orde lama, orde baru lagi. Sekarang harus pendekatan sosial masyarakat. Pendekatan dulu, proyek mau megah apa, mau sebagus apa, mesti masuk orang pun dalam lorong, sondor kasih tahu, don jawab apa. Bapak, proyek drainase belum masuk sini, saya ketemu banjir, proyek masuk sini leh. Jadi akhirnya tolak itu sampai oras tadi ini dia pun lubang-lubang yang jadi lubang maut. Karena tanah terturun, kedalamannya 2 meter, lebarnya sekitar 4 meter. Bu masih bisa dokumentasikan lubang-lubang tuh kan? Masih. Ale berdiri muka betul rumah lah, ale foto akan lubang yang besinya sudah turun orang setiap hari jatuh. Oke, Bu. Nanti satu kali kalau ini siap. Ya, semoga orang pemerintah kota yang dengar ini tolong pasang talinya baik aja, ada pura-pura tuli. Orang bisa mati buru-burunya. Kalau mati suruh tutup pemerintah yang kontraktor ke siapa yang bikin lubang sembangan lubang kembali. Itu sembarang itu. Beta dorong masyarakat di Ponorogo bikin forum lalu bikin class action, ajukan legislative review atas dong Perda mau tuh. Bukan Perda, dong punya proyek yang salah itu keliru itu. Ya, ada banyak contoh yang lain Bu, yang soal kasus-kasus macam gitu ya. Itu bukan lubang yang digali saja Bu Novi, tapi tutup jalan yang sehingga ada fungsi itu Bu. Kalau dia Epati itu sekian banyak tutup jalan, tutup trotoar itu kan tidak berfungsi. Kalau tutupnya apa? Salah lihat masuk dalam lubang-lubang kot yang sempurna yang sampai itu. Air Sangaji, air Pati, sampai Pulangi, bahkan jalan yang dari Nehemia naik sampai ke tempat putar Oto Benteng juga ada drainase yang lubang-lubangnya tertutup. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Itu udah pada lupa Belanda bikin jalan air, bikin jalan-jalan air baru. bukan lupa Belanda Bu, bukan lupa Belanda bikin jalan air. Dong berkreasi Bu, berkreasi. Soalnya kalau yang berkreasi kan sih ada proyek. Jadi memang artinya kita bicara kembali ke ruang terbuka hijau ini. Memang harus kita akui bahwa Ambon sangat minim. Fasilitas ruang terbuka hijau. Artinya ruang terbuka hijau ini dia banyak fungsi. Ada fungsi paru-paru kota di situ. Ada fungsi sosial kemasyarakatnya di situ. Ada fungsi alamiahnya di situ. Banyak fungsi lah. Kemudian dia bisa jadi ikon juga. Tapi ya begitulah. Kita mau bilang apa dong, lebih cinta beton daripada pohon. Padahal satu pohon yang contoh kecil aja. Satu pohon kalau tumbuh
daun baru di ketong pun pot rumah, ketong pun senange, ketong pun jaga rawat akang. Lah tolong aplikasikan itu aja ke dalam perencanaan-perencanaan yang besar supaya kota ini dia tidak berseleweran dengan gedung-gedung yang kiri kanan saja tanpa ada ruang sedikit pun. Kota ini sering banjir karena ya itu, mana daerah resapannya, yang ada daerah resapannya. Daerah resapannya ada dong gunduli. Kemeringan saja bukit digunduli. Ya. Jadi memang ya begitulah. Artinya lalu daerah resapan yang paling besar di dalam kota juga dong pakai paving block. Iya, makanya beta ada bilang bahwa daerah resapan pusat inti aja sudah di paving block. Jadi itu mau bikin apa? Padahal itu kan di situ banyak fungsi sosial kemasyarakatan, olahraga dan fungsi banyak fungsi ada di situ. Mereka lupa fungsi hijaunya di situ. Kita butuh setelah kota ini padat, macet dan lain-lain. Kita tidak lihat hijau-hijau lagi. Kita lihat warna-warni saja. Mau pilih hijau akan sudah di abu-abu, akan sudah di merah pudar. Jadi begitulah. Jadi artinya kritik ini bukan anti pemimpin. Kita mengingatkan bahwa marilah membangun dengan pendekatan alam, bukan membangun dengan pendekatan kekuasaan. Ini perintah saya bikin. Oh tidak bisa, itu tidak bisa. Nanti kalau terjadi aksi besar-besaran, lalu sudah salahkan, sudah inilah, ya harus juga kepedulian itu dari pemimpin. Ya, tidak bisa lagi eranya zaman Orde Baru, lalu aparat keamanan mata-matai, bisa lagi kirim WA ke Amerika, ke luar negeri, ke Bali saja 2 detik saya sudah membaca. Jadi saya bisa tele. Jadi harus merubah juga paradigma, merubah juga mindset kepemimpinan. Saya bisa ini karena ketorang bukan manusia, ketong sebagai warga kota yang butuh lihat kota ini gedung-gedung tinggi-tinggi, lihat mall atau supermarket baru. Ketong juga ingin duduk santai, ya, sembayar, duduk di taman, duduk biar cuma berjalan kaki pelan-pelan di dalam ruang terbuka hijau, hati senang. Ini ketong mau ruang terbuka hijau mesti naik gunung. Naik gunung pun naik gunung jauh. Ya. Bisa gunung dekat lagi. Ya. Jadi persoalannya di situ. Ini soal persoalan kebijakan saja kita bilang. Soal persoalan kebijakan dan soal persoalan pengawasan. Nah, ketempung adik-adik, ketempung bubu, ketempung om-om di corong pengawasan sana tuh, ya jangan mau lah, jangan sudah peronda ke luar negeri sedikit lah, pulang diam lagi. Itu artinya jangan sampai koneksi dapur ronda salah diam. Ini harus ketong bilang terbuka, sebab ketong bicara ini nanti dong bilang anti pemerintah, yang ada urusan anti pemerintah, gitu. Ya. Jadi kekuasaan juga harus diingatkan bahwa masyarakat juga butuh ini, butuh itu, ya. Persoalan pada tataran yang lebih maju nanti bukan lagi persoalan perut, tapi bagaimana persoalan mendapatkan udara yang bersih, bagaimana mendapatkan pandangan mata yang enak. Itu pada tataran yang lebih maju. Ini kita masih berkutat kepada kong kali kong dan tetanggalojo anak bongso gamudeng, izin-izin, nyata-nyata izin-izin salah banyak tuh. Jadi kita mau bilang, ini harus kita bicarakan secara terbuka supaya juga ada kayak
kasih strom listrik buat orang gitu. Ternyata ada orang kasih ingat ketong. Ternyata ketong pun pergerakan ini diam-diam tapi ada orang pantau. Ya, sarana-sarana kesempatan-kesempatan gini kan harus disampaikan supaya tidak menjadi-jadi. Persoalannya begini, Bung. Ketorang di masyarakat dalam pusat kota itu lebih diawasi daripada di luarnya, di luar pusat kota. Padahal wilayah kota kita ini sama. Luas wilayah kota kita itu mencakup gunung dan pantai dan sampai bandara sana. Tapi ada orang lain bangun enak, kata orang bangun sedikit ditegur. Nah, fungsi-fungsi pengawasan ini kan terkait dengan alam yang tadi kita bilang. Pesisir pantai sudah sulit yang dapat ruang terbuka. Ya karena pengawasan. Kalau bilang masih luas, lu ada pemerintahan terbawah, ada camat, ada kades, ada bapraja, ada RT, ada RW. Nah, ini kan bagaimana soal koordinasi saja, soal pengawasan saja. Kemudian ketemu punya juru-juru bicara, juru-juru mengawas, Marinho di kantor-kantor rakyat itu, ya story lagi. Story kasih ingat, ya ampun. Yang kaget-kaget, kayak paripurna suka ketok palu. Kapannya dong story akan nih? Nah, itu persoalan di situ, Bung. Mungkin ketemu bisa berbagi cerita lagi. Dan pernah sosialisasi ya, Bu Nove? Nah, ini yang Bung Roy, jangan lupa bahwa membuat perda kan ada beberapa tahap. Iya. Membuat perda ada beberapa tahap. Kemudian juga ada pentahapan masukan masyarakat, pentahapan mengambil aspirasi masyarakat dan pentahapan ahli. Ya. Nah, setelah itu baru dengan para ahli hukumnya, baru diatur, ditetapkan ada lagi pekerjaan. Pekerjaannya itu sosialisasi, bukan simpan. Aduh, ini reunya di situ. Datang Satpol PP bilang ini ada perda. Ini perda kapan? Jadi lemah sekali sih. Harus ketemu bilang fungsi koordinatif, fungsi sosialisasi. Kalau bilang sosialisasinya kan tidak segampang. Ada RT RW. Ya. Fotokopi banyak-banyak, kasih uang fotokopi banyak-banyak RT RW lah. Taruh di pintu-pintu masuk lorong. Iya. Jadi ini yang kita bilang, semua ini tergantung kembali ke ini. Mau kerja betul, ikut aturan dan plus-plusnya tambah supaya sosialisasi. Kan bingung. Orang bilang ada perda ini, tetapi orang yang tahu. Padahal fungsi terakhir perda itu kan sosialisasi ketika diperdakan. Ya. Itu yang lupa, harus disosialisasi. Ya. Terima kasih. Begitu Toki. Ya. Begitu Toki Palu langsung mesti disosialisasi. Cara sosialisasinya yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga praktis semua masyarakat mesti tahu. Dan kan sebenarnya ini sekarang sudah gampang, teknologi sudah maju. Segala sesuatu bisa lewat medsos. Betul. Yang penting mau saja. Bisa buat dalam sangat mudah. Bisa buat dalam bentuk PDF lalu kirim lalu bagi kayak ketua-ketua lalu bagi para masyarakat saja, Kong. Susah amat, link download. Ya. Lalu dia pun jadi misalnya penting misalnya tim bikin dia pun kesimpulan sepanjang panjang lebar. Iya. Lalu apa salahnya? Baca. Ada auto penerangan. Jadi ya begitulah. Fungsi-fungsi itu belakangan hilang. Itu kita harus akui. Jadi koordinasi, sosialisasi, kemudian pendekatan ke masyarakat menurun jauh. Iya. Yang terlihat itu pendekatan kekuasaan, ABS, bos suruh, habis bapak suruh. Jadi begitu.
dampaknya. Ketong bicara begini, dong bilang ketong lancang. Oke, Novi. Beta kira Apakah dengan menyatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? yang dong supaya akan beroi. Apakah dengan menyatakan kebenaran kepadamu aku sudah jadi bermulut lancang? Karena Oke, orang belum. banyak. Ada orang komen banyak. Yang komen banyak itu nanti di sini beroi pun tugas baca. Tadi itu ada satu yang komen yang betul perhatikan sekilas itu ada bilang bahwa toko-toko itu bukan cuma di pompa bensin, RST saja Bu, ada di pompa bensin Galunggung lagi ke pompa bensin mana tuh yang bangun-bangun ruko di dalam pompa bensin, izin pompa bensinnya telah dilanggar dengan membangun hal-hal yang macam tadi Bu Novi bilang. Anyway, Barang itu satu bos. Oh begitu. Oh begitu. Saya paling jago dapat izin lulus. lah masa bos itu saja yang dapat izin Bu, berarti dia pakai cara bagaimana tuh? Main sulap-sulap kan? Itu cara simsalabim tuh. Biasa dong kasih boneka Barbie. Yang di RST dan yang di Galunggung tuh satu bos. Oh begitu Bu. Oke. Ada di mana lagi Bu? Ya, Tampak di mana lagi? Dia terkenal paling licin kayak belut kalau soal izin. Iya biasa dong dapat ini. Biasanya dong dapat boneka Barbie lai. Jadi makanya tembus cepat. Itu jagonya dapat izin di kawasan terlarang tuh. Oke Bu. Jadi itu memang pemiliknya sama. Oke, baiklah. Beta saya selalu tahu pemilik. Beta saya selalu tahu pemiliknya sama Bu. Pemiliknya pun toko besar di Ambon. Ya sudah Bu, maka Bu Nawa juga beta tahu kalau bilang begitu. Akan Bu Nawa di jalan turun-turun itu. Kita biasa bilang jalan turun-turun. Ya, siap. Oke, anyway. Bu, lanjut Bu. Bu, ada mau tanya apa ke Bu Novi? Sebelum ketemu pikirkan satu dua hal yang terkait dengan solusi apa yang bisa dengan tadi itu baterai kali ada pikiran solusi praktis atau apa gitu yang itu bisa. Beta mau baca. Silakan, Bu. Ya, beta baca dua komentar ini tadi, komentar yang lain tadi sudah baca, tapi beta ingin baca komentar yang pertama dari Bu Erwin. Galala hatiwe kecil gatik ujang 3 jam 2 minggu lalu Tinggilang. Bagaimana sen Tinggilang daerah resapan di Gunung Malintang, pohon-pohon sudah dibeton semua. Siu. Nah, ini orang ini Bapak Majelis di Galala hatiwe kecil nih. Lalu yang berikut ini dari Moretz ya, Ana Murkele di Papua sana. Dia bilang, "Bue, jangan lupa satu agenda lain, dana gempa tuh akan pungbobau sampai di mana sih? Oh, ini mau Desember lagi akan jawab apa? Jangan tahan akan masyarakat semua Natal biar dong pun Natal dong rumah bagus-bagus dong cat akan kasih yo Bapak. Ah itu saja menjadi iya, jadi Bapak yang tahan uang bencana, uang gempa itu bansos Undang-Undang 32 itu Bapak tolong bagi akan semua Desember. Orang mau cat rumah, orang mau bikin rumah bagus. Jangan tahan akan Bapak. Dangke banyak-banyak. Siap. Ya. Bu Nov, ya. Ketong kasih solusi praktis dari ketong punya. Ya, siap. Ya, beta kasih saran solusi praktis. Satu, masyarakat Maluku harus lebih punya kesadaran hukum lebih tinggi, kesadaran untuk terlibat dengan pembangunan. Seperti yang ketong bertiga bercakap, ini adalah bagian daripada kontrol sosial, peran serta masyarakat yang juga diatur oleh undang-undang dalam implementasi pembangunan, maka rakyat itu punya hak juga untuk mengawasi pembangunan. Dan yang ketong lakukan ini adalah
kontrol sosial dengan seperti yang Bu Novi tadi sudah mengemukakan banyak fakta yang di Ambon tentang dan ada juga tadi teman yang komentar tadi tentang pelanggaran pelayanan publik dan undang-undang itu sendiri yang dilakukan oleh oleh eksekutif sendiri ya. Nah, ini kemudian kesadaran hukum itu juga ketiga ini belum pernah beta lihat di Ambon ini, belum pernah beta lihat. Kalau di Bali ini sudah pernah. Jadi belum pernah ada beta, setahu beta, mungkin Bu Novi bisa ralat, belum pernah ada legislative review terhadap undang-undang peraturan daerah yang dikeluarkan oleh oleh Pemda provinsi terhadap maksudnya kepada ini. Jadi belum pernah ada revisi terhadap undang-undang. Justru undang-undang itu tidak pernah disosialisasikan, tidak ada, dan undang-undang atau peraturan daerah itu tidak mempunyai manfaat sama sekali, tidak bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, dan Perda itu juga tidak berasaskan Pancasila, tapi Perda itu dibuat berdasarkan kepentingan kelompok sehingga ada oligarki dan plutokrasi selama ini. Jadi pemerintahannya itu adalah pemerintahan berdasarkan oligarki dan plutokrasi, sehingga pendekatannya pendekatan diktator, pendekatan kekerasan, pendekatan ancaman. Nah, masyarakat di Maluku harus berani untuk menyuarakan hal ini. Dunia sudah terbuka, tidak boleh lagi takut diteror, semua ada forumnya sehingga bisa disampaikan. Dunia sudah maju, undang-undang sudah menjamin kebebasan hukum, kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan aturan. Selama aturan itu diikuti mekanismenya dengan baik, maka hak-hak warga, komunitas, kelompok itu dapat terjamin dengan baik. Jadi berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang punya keluhan tentang Perda itu bisa dikomunikasikan, misal salah satu dengan Bu Resa, Bu Novi yang ada di Ambon, lalu bisa dicarikan solusi dengan forum dan lain-lain, sehingga ini bisa sebagai salah satu dari bentuk pembangunan, sehingga masyarakat yang di bawah bisa mengalami kesejahteraan, karena tujuan Perda itu adalah mensejahterakan masyarakat. Kalau Perda tidak mensejahterakan masyarakat, buang itu Perda, karena tidak berasaskan kepada Pancasila. Perda abal-abal yang buat juga mau yang sudah kasih boneka Barbie, lalu mau lupa diri. Ya itu saja, dan beta berdoa supaya pemerintah ini seperti Amsal tadi, bahwa dosa itu membuat derajat bangsa itu turun. Tapi ingat baik-baik, kalau kamu seng melayani Maluku dengan baik, nanti kong tanah dan bumi itu dan itu tuh sumpah serapan naik pro kamu makan kamu semua. Itu saja Bu Resa. Ya. Prof, mungkin ada solusi praktis sebagai konklusi kecil atau ketua di sini biasa bilang kata sepanggal untuk ketua percakapan malam ini. Saya kira nanti habis ini bukan cuma akan stop di sini, ada hal-hal yang lain yang ketua pikir kali berikut ketua akan coba bicara lebih lanjut, lebih tajam, hal-hal yang praktis apa yang ada di muncul di masyarakat. Silakan Bu, untuk topik kali ini aja yang tema malam ini. Silakan Prof. Ya Bung, artinya ya solusi praktis sebenarnya itu sudah ada dan sudah tahu, tetapi yang perlu kita ingatkan saja lagi bahwa dalam kebijakan pembangunan itu jangan pendekatannya pendekatan kekuasaan, tetapi pendekatannya itu pendekatan kemasyarakatan dan ke pendekatan humanis, sehingga kepentingan pemerintah tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Nah, sebaliknya kepentingan rakyat diabaikan, direspon oleh kepentingan pemerintah. Beta pikir kalau solusi ini dua-dua bisa duduk bersama, dan yang kenapa beta bilang ini jadi solusi karena mohon maaf saja ya, belakangan ini paling kurang itu ada koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan artinya begini, maksudnya begini, bukan dengan tokoh elit,
Halo? Iya, dengar. Iya, Bu. dengar. Lanjut. Dengar, Bu. Lanjut, Bu. Artinya, Lanjut, Bu Nov. artinya ya mungkin sempat hilang tapi dengar ya. Artinya bukan Ya. dengan tokoh elit, bukan dengan tokoh elit, tapi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di bawah, kemudian tokoh-tokoh pemuda dan banyak para tokoh lain, sehingga apa? Kebijakan pemerintah turun ke bawah itu juga akan disosialisasi dengan gratis oleh mereka dari mulut ke Yes. mulut. Sulitnya kalau pendekatan Ya. kekuasaan, sudah pikir bahwa beta suteken, DPR setuju, sah. Oh, tidak begitu. Secara sosiologis itu pemerintahan tidak begitu. Karena pemerintahan tanpa rakyat Ya. bukan pemerintahan. Mau pimpin ikan dengan burung ya. Jadi itu yang beta sikap dasar itu kurang, bahwa yang saya ini rakyat. Ini sikap dasar itu yang kurang. Bu Nov, yang seperti Arthur bilang tuh tadi, toh, yang rakyat ikan sudah jadi ikan semua, Bu. Makanya city office, Bu. Makanya beta bilang, ketika menaikkan aturan, menaikkan suatu peraturan, lalu DPR sahkan, jangan berpikir kata sudah sah, tapi langkah-langkah sudah jalankan untuk sahkan ke belum. Kemudian ketika kalau sudah sah, melibatkan masyarakat dalam sosialisasi atau tidak, persoalannya di situ. Nah, ini yang beta bilang, makanya solusinya itu tolong kembalilah mengingat bahwa memimpin ini memimpin rakyat. Rakyat itu ada rakyat atas, ada rakyat menengah, ada rakyat bawah. Nah, jadi ada klasifikasi rakyat. Jadi disamaratakan. Kemudian solusi yang lain kembali. Beta mau kasih solusi ingatkan. Jadi solusi ingatkan. Beta ingatkan bahwa tolong pemimpin maupun staf-staf pemerintahan sadarlah bahwa wilayah kota Ambon ini 377 km persegi, bukan 4 km persegi Ambon kota Gaya Lama yang masih nama kota Praja. Ini kota Ambon dan sekitarnya. Oleh karena itu, wilayah kerja juga 377 km persegi. Jangan wilayah kerja cuma di pusat kota. Akhirnya orang dalam kota seperti terperas oleh pengawasan, sedangkan orang lain termasuk dunia usaha di luar pusat kota membangun seenaknya, membabat seenaknya, menggusur seenaknya. Karena apa? Ya dong, modal sudah pak izin. Nah, itu persoalan beta. Jadi malam ini juga beta mau bilang, kalau misalnya Mas Saudara atau pendengar atau ada yang ikuti yang punya posisi jabatan sebagai orang desa atau kepala desa atau staf desa atau staf raja atau sendiri negeri, tolong juga bersuara kalau ada pembangunan masuk di situ. Ini sudah tanya ke tongga belum? Jangan cuma bawa izin lah, saya tanya orang setempat. Nah, ini persoalan tata ruang yang sering terjadi di kota Ambon. Karena investor pegang izin tanpa sosialisasi dengan orang setempat. Oleh karena itu, sebelum investor bangun dong, kasih naik dulu tembok benteng Durstede. Jadi orang terkaget-kaget. Ya itu, karena beta bilang, pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan kota Ambon kebanyakan belakangan ini, pendekatan kekuasaan, pendekatan sah. Kalau ketemu marinyo lah di gedung rakyat, diam lain, aturan bilang lain dong, awasi lain. Nah ini yang kita bilang bahwa jangan kepentingan balas jasa lah, demi rakyat tuh jangan kepentingan balas jasa, begitu. So sebab kalau Reza sebab beta pergi di nonton bola di Jerman kan, mungkin beta bilang Reza lah, aduh. Nah begitu. Jadi solusinya marilah, ketong semua saling mengkritik, saling memberi masukan, saling mengingatkan, dan tolong korektif dan bangunlah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Itu solusinya. Nah, supaya kalau DPR mau
Masyarakat masih bisa bersuara, mengingatkan begitu. Jadi solusinya itu kembalikan kepada sistem pemerintahan yang partisipatif, yang berimbang antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Begitu kira-kira Bung Reza, Bung Roy. Siap. Ya, Oke Bu Nov, dan untuk malam ini, beta kira percakapan yang baik dan menarik. Beta saya akan tarik kesimpulan, karena semua sudah jelas tadi, Boy sudah bilang dia punya termasuk solusinya dan segala macamnya. Bu Novi sudah bilang semua. Beta cuma mau dengan satu kalimat singkat saja, bahwa yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk memegang pimpinan di kota provinsi, yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk menjabat di gedung dewan, para rakyat, yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk punya status dan staf sebagai staf di pemerintahan, apapun itu bentuknya, harus melakukan semuanya itu dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kalau saudara bilang saya tahu atau pura-pura tahu, beta kira dari detik ini saudara akan menjadi orang bebal, yang bebal, ya, bertobat, karena di dalam situasi ini, kondisi ini, yang diperlukan adalah orang-orang yang tak Tuhan Allah, yang cuma bilang Tuhan Allah di nama di gereja hari Minggu sorak haleluya, itu hari Senin dari halelupa. Itu dosa besar. Saudara jadi penipu-penipu, saudara jadi serigala atau domba berburu serigala, ya. Jadi makan sampai susah tahu nilai, makan semua, ya. Makan nasi, makan ketupat, makan hutan habis semua, makan jalan naik. Bung Reza. Cukup lalu. Bung Ya, Reza. siap. Bagaimana? Dulu Ya, beta punya ibu guru agama. Dulu beta punya ibu guru agama waktu di SD bilang beta begini, Novi, lebih baik jadi gini, lebih baik muka singa hati domba daripada muka domba hati singa. Halo, Bung Reza, Bung Roy dengar? Oh, Ismail. Betul, suara. Lebih baik muka singa hati domba. Iya. Akan Suganti. Lebih baik muka singa hati domba daripada muka domba hati singa. Tapi akan Suganti sekarang, Bu. Suganti sudah berubah. Akan berubah katanya kalau dengan mendingan muka Hello Kitty hati security katanya. Kalau zaman artis dan pemain sepak bola top tuh Bung Reza masih ingat keseng? Bung Reza masih ingat? Ya, apa? Muka Maradona, kaki Madonna. itu zaman ketong. Itu zaman ketong. Tahun-tahun 80-an pun istilah tuh. Kalau 80-an pun istilah. Iya. Atau bisa balik muka Madonna, kaki Maradona. Ya, agak muntah balik di situ. Oke, udah Roy, beta kira ketemu punya percakapan malam ini, jadi memposisikan di tanggung jawab masyarakat, melihat, mengawasi, memperhatikan, memberikan masukan. Kalau ya tadi beta bilang tadi kalau teman-teman yang kepercayaan tidak bisa melakukan kepercayaan, itu dong jelas bertanggung jawab dengan Tuhan. Ya, kita ketemu mengingatkan, tapi kalau si mau bertobat, tunggu waktunya, karena Tuhan itu jauh lebih pas, dan seringkali ya orang lebih banyak berhantukan hantu, ya, bertuhankan hantu daripada bertuhankan Tuhan, ya. Ya. Ada bukanlah saja, ya. Yang mengucapkan banyak hal, Novi bilang, pemerintah berorientasi kepada kekuasaan dan hal-hal yang tidak tepat. Jadi pemerintah bikin ikut mau saja karena berkuasa. Saya kira sudah waktunya bukan berorientasi itu, dan harus berorientasi
untuk alam, lingkungan, masyarakat, kemajuan warga semua yang ada di kota maupun. Jadi kita itu dari beta, mungkin Novi ada kata terakhir sebelum kata terakhir sebelum tutup. Sama deh Bung, sama. Oke, Boy, ini ada kata terakhir atas kata terakhir. Beta itu sudah sama Bu, cuman itu aja. Nanti apa mau cari lagu itu cuman akan belum lengkap ya, apa leng kali leng Cina buta. Cina buta. Awas anak kecil ditangkap Cina buta. Iya. Nah, itu tuh jadi atau kasih pencerahan. Iya, anak bongso kamu itu sudah. Jadi malam hari ini terima kasih lah ya Amdal, anak mantu dapat lagi. Iya. Itu aja Bu Reza. Oke, siap. Nah, Bapak semua terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, kasih komen, yang sudah ikut lihat tayangan ini malam ini langsung maupun nanti ikut tayangan berikutnya. Tayangan ini kalau dilihat di YouTube atau lihat di Beta Parse. Anyway, satu hal yang pasti adalah dari Beta pribadi, dari Boy, dari Novi adalah kalau dengar tersinggung, wah itu berarti saudara belum tahu diri, ya belum tahu Tuhan lah. Kalau Beta, ya. Kalau saudara yang tersinggung dan saudara mau melakukan sesuatu dengan sikap yang baik, tinggalkan dosa-dosa yang saudara bikin dengan melanggar semua aturan-aturan, amdal segala macam. Karena saudara punya kuasa. Kalau saudara bisa bikin bertobat, tinggalkan bikin baik, maka ketemu semua akan jadi baik. Dan Beta kira saudara tidak cuma bicara gereja seorang haleluya, betul hidup semua adalah memperkenalkan Tuhan. Beta bicara ini bukan cuma untuk semua pejabat, semua dinas, semua yang ada di gedung rakyat sana, bukan. Tapi semua elemen masyarakat dalam semua fungsi dan tugas, mari kita bikin sesuatu yang betul. Yang betul itu bukan karena kita rasa kita berdiri betul, bikin betul, bukan. Tapi yang betul karena Tuhan menginstruksikan dengan semua aturan yang ada untuk bikin betul berdasarkan aturan itu. Nah, dengan demikian kita melakukan semua fungsi-fungsi dan tanggung jawab dengan baik. Jadi jangan kasih keluar andal yang salah, jangan kasih keluar aturan yang salah, jangan kasih izin yang karena kepeng dapat bayar lebih besar, lalu kasih izin. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong ketong semua supaya kita hidup memperkenankan Tuhan, bukan memperkenankan tukang-tukang, bukan memperkenankan orang-orang yang kepeng banyak yang bisa bayar apa saja, yang apa saja. Begitu saja malam ini. Tuhan tolong ketong, berkat ketong semua. Selamat memasuki hari Minggu besok dalam ibadah, betul-betul ibadah yang betul di hadapan Tuhan. Ya, yang ada di gereja buka ibadah di gereja itu suruh bertobat lah, bukan waktunya buka gereja sekarang. Ya, kecuali memang sudah terjadi mujizat dari angka 100 yang infeksi jadi 0. Kalau belum, Ambon ini masih dalam kondisi yang susah. Jadi kalau ada buka-buka, ya tolong perhatikan juga, tahu diri lah, ya. Sentopi bukan kita por apa, ini bukan topiknya, tapi beta ingat saja. Begitu sudah, terima kasih, selamat malam. Tuhan berkati ketong semua. Sampai berjumpa lagi di topik renovasi berikutnya. Semoga kita semua boleh bergerak hati, membangun diri dengan takut akan Tuhan. Selamat malam. Amatu. Semua. Amatu. Malam Amatu. Amatu.